Ya. Selamat sore semuanya. Sore, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Kabarnya Baik, Bu. Ini udah sebulan belum ya kalian belajar dari rumah? Udah ada 1 bulan atau baru 3 minggu? Sudah kayaknya, Bu. 3 mingguan ya, 3-4 minggu ya. Saya online ini kayaknya minggu ketiga, ya nggak? Minggu ke... Iya, Bu. Ya, bener. Betul, oke. Ya, minggu ketiga, tapi udah ke-4 minggu. Udah 4 minggu, oke. Berarti udah sebulan ya kalian. Bosan? Udah bosan? Ya. Untuk pertemuan kali ini, pertemuan online kita kali ini, yang pertama saya mau mengulang kembali info yang tadi sudah saya share di grup WA mengenai presensi kalian, ya. Mungkin ada yang belum baca, ya, dari kalian ini mungkin ada yang belum membuka video saya. Jadi intinya setiap selesai live seperti ini kan saya record, itu nanti saya upload ke YouTube, ya. Paling memakan waktu ya tergantung videonya dan tergantung koneksi dari rumah saya ini. Jadi kalau lancar ya nggak sampai 1 jam itu kelar untuk share ke upload ke YouTube-nya. Nah, kemudian saya udah punya alamat linknya, saya masukkan ke Siakat, gitu kan. Nah, biasanya kalau di Siakat nanti udah clear semua, sudah total, nah nanti saya info di grup WA, gitu kan. Nah, saya minta kalian langsung fast respon, saat itu juga kalian masuk ke Siakat untuk absensi. Oke, untuk absensi, kemudian absensinya caranya di kolom komentar kalian komen hadir, gitu ya. Kalau kalian komen hadirnya itu di tanggal saat saya upload, berarti di tanggal saat jadwal, nanti akan terrecord, ya. Tadi sudah saya perlihatkan indikasinya itu di hasil yang sebelah kanan itu ya, kalau di saya nggak tahu kalau di tampilan di mahasiswa seperti apa. Jadi saya pun juga bisa lihat yang ke record menjadi mahasiswa masuk itu ada sendiri gitu. Jadi meskipun kalian hadir tapi itu kok beda hari, beda tanggal, itu nggak akan masuk gitu. Karena sistemnya itu per hari. Ya karena ini kan pembelajaran online. Kalau misalnya hadirnya kok hari besok berarti itu ya telat, bukan kuliah namanya kan gitu. Ini semuanya masuk sore atau besok ada yang pagi? Ada yang tahu nggak besok pagi? Nggak tahu, Bu. Saya masuk sore. Saya siapa ini yang tadi bilang saya? Hamdan, Bu. Hamdan. Biasanya Bayu atau Abel ya? Sore, Bu. Abel, Bu. Abel sore. Bayu? Andre sore, Bu. Andre sore. Bayu? Bayu? Saya lagi-lagi, Bu. Ya? Saya sore. Sore. Semuanya sore ya? Lupa lagi, misal lagi katanya, Bu. Lagi di grup. Oke, nanti saya tanya lagi di grup WA. Kalau misalnya kok semuanya untuk yang videografi ini semuanya masuk sore, ya, semuanya masuk sore. Terus gimana Bu untuk disiakatnya? Nah, disiakatnya, coba nanti bisa kita atur ya, kita atur di grup WA. Jadi intinya nanti kalian yang penting itu tadi, kalau sudah saya info ada link YouTube di siakatnya harus masuk, gitu ya? Paham nggak soal sistem Paham. absensian? Oke. Ini ada, saya catat dulu.
Bu, kalau Iya. misalnya absennya dari video YouTube yang diupload, Video yang diupload. ya, Maksudnya komennya di YouTube-nya. enggak setiap apa namanya? Setiap kita kelas kan diupload di YouTube. Nah, itu kan ada buktinya kalau kita ikut kelas toh, Bu. Oke, nah Ya itu udah gitu aja. gini, jadi itu secara ibaratnya 50%-nya lah, saya nganggapnya gitu. 50%-nya kamu absen hadir seperti ini di live, kemudian kan ada sistem yang langsung streaming ke kayak dulu StreamYard itu kan langsung masuk ke YouTube. Tapi kalau ini kan ibaratnya saya live dulu, saya punya filenya saya upload ke YouTube. Nah, kalau kamu hadir seperti ini tertera nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 mahasiswa yang masuk. Oke. Nah, setelah itu kan saya masuk ke sistem Siakat, ya kan? URL YouTube saya masuk ke Siakat. Nah, yang dihitung oleh sistem kampus, karena sistem kampus kan nggak akanlah membuka satu persatu semua dosen live-nya di situ ada 9 terus dicatati satu-satu, Kamdan masuk, Abel Benito masuk, Aditya masuk di mata kuliah saya. Ya, impossible banget gitu kan. Mungkin kalau diberlakukan seperti itu, mungkinlah. Saya nggak tahu soalnya di sana adminnya seperti apa. Cuma info yang saya dapatkan harus komen hadir di Siakat itu sebagai bukti valid 100% mahasiswa tersebut dianggap masuk. Paham? Paham. Nah, gitu ya. Jadi seperti ini Ya. sebagai syarat utama dulu, syarat pertama dulu. Ya, kalau semuanya berprinsip, nanti mau absen di Siakat aja, saya nggak ikut live-nya aja, toh live-nya mungkin nggak dicek gitu ya, nggak dicek sama admin. Nah, tapi ini sebagai penilaian saya. Kalau live seperti ini penilaian saya sebagai dosen. Ya kan, karena saya tahu, ini jelas ada buktinya, dia mendengarkan saya, menjawab pertanyaan saya, interaksi langsung, ya ibaratnya kayak ya kita ngajar di kelas gitu loh, cuma ini online. Nah, kalau secara sistem Siakat itu di admin, anggap aja kamu absen yang tanda tangan di depan admin, paham? Ya kan? Biasanya kan kalian tanda tangan absen di admin, ya enggak? Enggak, Bu. Nah, ya itu. Bu, absen. Nah, itu ya. Nah, itu yang dilihat admin itu melihatnya dari situ, dari Siakat. Gitu ya. Jadi kalian udah paham alurnya. Kalau yang live seperti ini sebagai pegangan saya di kelas, ibaratnya gitu. Nah, kemudian saya melaporkan nih ke admin. Saya masuk ke link admin. Lah, tinggal link adminnya itu melihat aja siapa yang absen di Siakat gitu. Jadi dua-duanya seperti ini harus wajib masuk, Siakatnya wajib diisi karena itu yang dihitung oleh admin sistemnya gitu. Oke. Ini malah sudah masuk ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ada 10. Coba saya mau mendengarkan, mungkin ada yang setelah buka seperti ini langsung ditinggal mandi, kan saya nggak tahu ya. Abel. Hadir, Bu. Oke. Aditya. Hadir, Bu. Ya. Miftahul. Hadir, Bu. Miftahul. Andreas. Hadir, Bu. Bayu. Tuh kan, beneran ditinggal mandi nih. Tinggal hujan, Bu. Kamdan. Hadir, Bu. Hashim. Hadir, Bu, lagi-lagi. Miftahul. Hadir, Bu.
Miftahul tadi udah, sorry. Sugeng, Hadir, Bu. Sulfa, Sulfa. Sulfa Halo. masak iki, Sulfa masak. Bayu mana Bayu? Ini lagi macam Mandi, Bu. Nah, tenang toh. Bayu sama Sulfa, dia cuma masuk aja, ya kan, terus ditinggal. Nah, kayak gini kan berarti saya Ilham. Oh, Sulfa kelempar, masuk lagi. Ilham. Oh ya, Ilham. Ilham belum. Hadir, Bu. Oke, Sulfa. Halo Sulfa. Bayu. Tenan toh, Bayu ninggal toh. Ya. Itu tadi info mengenai presensi, oke. Kemudian yang kedua mengenai tugas yang meskipun ini materi videografi, saya tanya untuk yang fotografi. Saya melihatnya belum semua, benar nggak? Atau yang terakhir update sore ini langsung udah pada ngirim untuk yang foto produk. Sudah saya. Kayaknya saya tadi siang, Bu. Ngumpulinnya di mana tuh? Ngumpulinnya email, cah ganteng. Oh, email Pak. Bentar. Tak nyari sinyal sih, Bu. Masya Allah. Ya, itu tadi yang fotografi. Nah, saya nanti mereview hasil fotografinya di mata kuliah fotografi sendiri. Ya, karena ada ya catatan-catatan yang sebenarnya apa ya perlu diperbaiki. Artinya ada yang tidak sesuai instruksi saya, gitu. Tidak 100% sesuai instruksi saya. Ya, mungkin ada yang ngerasa atau mungkin ada yang bimbang, silakan tanya atau diskusi dengan mungkin yang paham. Punyaku kayak gini, benar nggak? Ya, punyaku gini gitu. Ya, intinya ini saya kasih clue-nya. Foto produknya itu adalah foto before dan after, di mana foto produk itu tujuannya adalah sebagai bahan promosi. Ya, sebagai bahan promosi. Kalian pernah lihat banner apa? Kalau pakaian gitu ya, gamis yang dijual di sosial media, kemudian handphone, kemudian apa pokoknya toko online lah. Kalian pernah lihat toko online, ya? Toko online itu yang dijual apa? Produknya. Kemudian yang disajikan di sosial medianya seperti apa? Tampilan yang menarik, tampilan di fotonya itu yang menarik. Kalau itu dikenakan oleh model, ya modelnya yang bagus. Kemudian ada tulisannya enggak? Pasti untuk memperkuat promosinya itu ada fotonya, ada tulisannya, nama produknya, misalnya gamis Ayana misalnya apalah gitu ya, gamis Ayana, kemudian mungkin itu isinya tentang di tulisannya itu ya ada ukurannya, kemudian lingkar dada dan sebagainya biasanya gitu ya, ada ukuran, ada panjang gamis dan sebagainya untuk SML. Nah, itu bisa disertakan. Kemudian yang layak dijual, saya lihat ada yang before after, kemudian yang difoto itu baju itu loh, lulusan itu loh yang dicoret-coret itu loh. Ayo siapa yang termasuk bajunya yang moto itu? Ngaku. Foto lulusan, foto OSIS, baju OSIS yang dicoret-coret. Halo? Ngaku. Siapa yang merasa? Bu, apa sebelum buat? Hah? Saya Hasim Rambani. Nah, Hasim. Nah, kamu berarti belum paham.
Lah itu tujuannya apa? Yang baju OSIS yang coret-coret itu kamu foto itu mau menjual apa? Kelulusan. Hah? Baju bekas. Baju bekas. Menjual? Baju bekas. Menjual baju bekas. Ya, Bu. Oh, menjual baju bekas. Ya, yang layak dijual lah. Baju bekas itu disumbangkan, nggak dijual. Dan itu baju bekasnya coret-coretan, kelulusan, ya kan? Baju kelulusan masuk dijual, ya Allah. Melas banget. Ya. Oke. Ini saya kasih contoh lah. Ya, saya kasih contoh, oke, nggak apa-apa. Jadi pertemuan ini memang saya sengaja untuk mereview. Jadi saya nggak melulu materi terus, tapi saya mereview tugas juga. Bentar, Ya, saya Bu. carikan dulu. Ini yang hasil praktek mahasiswa saya dulu. Oke, saya share screen. Bentar. Bisa kelihatan? Bisa. Belum, Bu. Oke, ini kaos, ya kan? Kaos olahraga. Ya, ini foto before-nya. Ini memang belum dibuat di PowerPoint kanan kiri. Lihat, ini foto before-nya ini pakai model. Nah, ini pakai model. Ya. Nah, lihat. Ini parfum. Ini aslinya seperti ini. Ya, ini makanan, diambil buah. Nah, perlihatkan benar-benar ditata meskipun ini before-nya tapi sudah kelihatan rapi di tatanan makanannya. Ini dia bikin sendiri juga nasi goreng. Ya, ini teh. Perhatikan ini asli. Ini pakai kertas, ini teh dikasih daun, ya. Kemudian itu teh sari murni. Tomat. Nah, itu dikasih hiasan seledri. Oke, ini foto before-nya. Perhatikan untuk yang after-nya. Lihat. Nah, perhatikan. Ini yang sudah diedit. Ya, ini yang sudah diedit. Tadi foto before-nya ya cuma satu. Ya, itu dia duplikat, dia bikin dua, ya, kemudian dikasih tulisan, ya, itu merek Adidas, kemudian ada ukurannya, ya. Kalau ini di-share ke sosial media, orang kan langsung udah paham, oh ada ukuran SML XL, ada warna hitam, merah, pink gitu kan. Nah, kemudian lihat ini dia menjual gamis, ya, dia menjual gamis. Itu dieditnya dengan di cropping beberapa bagiannya, bagian lengannya, bagian ada talinya di bajunya, itu di cropping, itu hanya mengcropping dari satu foto before tadi gitu. Ya, dikasih tulisan seperti itu. Lanjut. Nah, ini hijab. Jadi dia menjual hijab. Ya, didesain yang keren. Formal, ya, ada tulisannya. Size-nya berapa, bahannya apa gitu. Nama hijabnya apa. Nah, tadi kamera juga cuma satu kamera seperti ini. Ya. Ya, itu dibuat. Nah, desainnya seperti ini. Ini gambar kameranya benar-benar foto gitu. Nah, lihat. Beda kan sama aslinya tadi? Tadi hanya di meja, ya, meja yang pakai taplak meja biasa aja, dan nggak dibuat zoom seperti ini, tapi ketika dibuat di banner sebagai media promosi, itu boleh kayak gini ditambahi bumbu rempah alami, itu kan ngambil di Google, boleh. Ya, mungkin halal, logo halal, boleh. Nah, jadi kan lebih menarik, ya kan? Kalau kayak gini di
pakai untuk promosi menarik. Nah, tadi mangga. Ya, biasanya kalian lihat kayak gini promosi di mana? Misalnya kayak di Superindo, ya kan? Di swalayan-swalayan gitu ya. Nah, ini ada logo Harum Manis ini ngambil, boleh. Oke. Nah, tadi parfum. Ya, parfumnya juga diedit seperti ini. Oke, teh, lihat nih teh. Menarik kan? Ini dia bikin di Corel. Ya, dia dibikin di Corel, diedit di Corel atau Photoshop juga boleh ya. Nah, tadi fotonya cuma ini aja loh, sari murni, background-nya tadi putih. Ya, ini teh. Kemudian hanya ini aja dikasih daun. Ini nggak harus daun teh sih, daun yang menyerupai aja. Kamu ambil, kamu potek gitu. Kemudian didesain seperti ini gitu. Nah, yang ini tomat. Tadi cuma foto tomat, tapi dibikin yang menarik. Ya, nih kayak gini. Apa yang dipromosikan? Apakah diskon? Apakah kesegarannya? Apakah harganya? Gitu ya? Apakah variannya? Sekarang dulunya hanya coklat, mungkin sekarang ada strawberry vanilla gitu. Nah, tuh. Oke. Ini nggak apa-apa membahas fotografi karena ada hubungannya. Fotografi, videografi nanti ada hubungannya. Gimana? Paham nggak? Kalau sekarang Paham, Bu. Ya. Halo? kalau sekarang paham, cuman kemarin Ibu nggak menyentuhkan yang ini kenapa, Bu? Paham. Yang kemarin kenapa? Contohnya mungkin kurang beda gitu loh, Bu. Kayak yang kemarin. Cuma foto 555, tapi nggak ngasih contoh yang ini tadi. Kecuali kalau Ibu kemarin ngasih contoh yang ini tadi, mungkin kita bisa mengawang-awang itu lah, Bu. Mau kemana kan. Oke, berarti kemarin kurang ya. Maaf kalau kemarin belum saya kasih yang contoh ini. Baru menemukan filenya. Ya, baru menemukan filenya yang mahasiswa yang lalu. Nah, kemarin saya misalnya, kalau misalnya foto saja, dikasih ibaratnya gini loh, utamanya oke, sekarang saya utamakan ininya saja, materi yang difoto. Ya, materi yang difoto, bentar. Oh, yang Bayu karena nggak ikut kelasnya, asal info dari teman-teman. Oke. Ya, materi yang difoto kayak Hasyim tadi, ya, yang kayak Hasyim tadi, itu diganti. Gitu ya, Hasyim ya? Hasyim? Iya, Bu, bisa. Ya. Satu-satu. Cuman 5 diedit semua ya mungkin lama. Oke, itu nggak semuanya salah kok. Saya lihatnya ada yang benar. Semuanya nggak salah semua. Gitu, ya. Ini saya kasih waktu lagi, misalnya 1 minggu lagi, berarti fotografi kan hari Kamis besok. Kalau bisa nyandak untuk mengeditnya, saya malah seneng, ya. Tapi kalau misalnya mau diperbaiki, saya kasih waktu sampai minggu depan. Oke? Sangat cukup waktunya? Ya, Bu. Kalau mau Bu, punya saya diperbaiki gimana, Bu? tujuan yang diedit atau semuanya? Punya saya, Bu. Gini, saya tidak akan membuka satu persatu dan mengoreksi. Maksudnya ini yang diganti, ini yang enggak. Intinya saya kembalikan lagi yang di mana email enggak saya download semuanya, ya. Ini saya pending dulu. Dan nanti yang tervalid saya terhitung emailnya yang mungkin besok, ya, besok tanggal berapa? 14. Misalnya malam ini ada yang mencoba untuk ngedit, selesai, dikirim, berarti saya melihatnya di email itu yang terkirim tanggal 14. Oke, sepakat? Karena ini saya lihat ini kan masuk semua di sore ini, jadi tahu infonya. Sepakat. Oke ya, gitu ya. Ya, jadi untuk tugas fotografinya itu diselesaikan dulu. Saya nggak ngasih tambahan tugas lagi, gitu ya. Rencananya mau saya kasih tambahan tugas lagi, tapi saya pending lah, nggak masalah. Karena juga kemarin
kesalahan saya nggak menyertakan contoh yang komplit, ya. Kemarin, kalau penjelasannya sih, kemarin sudah mengarah ke sana. Mungkin saya penyampaiannya yang kurang detail, kemudian contohnya saya tidak memberikan yang seperti ini tadi, karena barusan beberapa setelah menjelaskan, baru saya nyari lagi filenya baru ketemu. Gitu ya. Intinya yang utama produknya yang memang layak jual, ya. Jadi bukan barang bekas. Oke, yang kedua ditambahi teks untuk menambahi ini tujuan promosinya. Gitu. Oke, yang fotografi jelas? Bu, kalau punya saya itu kan itu Bu rata-rata udah kayak gitu semua. Ya. Terus saya harus diganti lagi apa gimana, Bu? Apa memperbaiki aja kalau misalnya yang pengen diperbaiki? Ya, nanti konfirmasi lewat WA ya. Konfirmasi lewat WA. Ya. Bu, yang punya saya sudah sesuai, gitu. Saya jadi enggak buka satu persatu emailnya. Gitu ya. Kemarin saya udah WA, Bu, kayaknya udah fix aja yang itu aja. Oke. Gitu, oke. Ya. Lanjut ke videografinya. Ya, untuk videografi, saya mau tanya terlebih dahulu mengenai ini. Oh ya, untuk videografi tugasnya bagaimana? Sudah saya kumpulkan. Sudah ada Saya dua sih yang tapi saya belum download. kirim link, Bu. Oh ya, yang saya download sudah 2. Miliknya siapa tadi itu udah benar kok. Udah coba ya. Oke, nggak apa-apa. Hari ini kita evaluasi tugas saja. Sebentar. Pengumpulan. Ini ada lagunya, Kamdan. Oke, saya off-kan aja ya, Kamdan. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ya ini punyanya Kamdan. Lagunya saya off-kan aja, soalnya nanti saya upload ke YouTube, takutnya copyright ya. Nah, ya, rata-rata sudah benar. 2 yang ini till, ya. Nih, tapi harusnya lebih lengkap, till up, till down gitu. Kamdan? Halo Kamdan? Ya, Bu. Ya, ini panning left gitu. Ya, panning left gitu. Ini crab left. Maaf, Bu, kurang lengkap, Bu. Oke, yang ini nggak usah direvisi. Mungkin yang belum selesai ngedit bisa ditambahkan pedestal, up, ya. Kemudian arch. Yang arch sudah betul. Videonya kok nggak muter toh, Bu? Masa? Iya, Bu, nggak Iya, Bu, muter. nggak muter, Bu. Ini Oh, nggak kelihatan, Bu. mungkin ininya VGA-nya. Oke, saya stop share aja. Oke, intinya kalau videografi nggak ada masalah, kalian udah paham, udah benar. Tugasnya yang fotografi aja, ya. Oke, lanjut materinya. Saya tanya dulu tentang ini. Kemarin saya jelaskan tentang pergerakan kamera, oke, dan itu juga pasti sudah dijelaskan di videografi pertama. Nah, yang sekarang videografi materi selanjutnya, saya juga mau melihat kembali
ingatan kalian. Saya mau tahu ingatan kalian tentang ini. Yang mengajar Pak siapa? Pak Wreda ya? Iya, Bu. Nah, Ya, Bu. oke. Ini masih sudah diberikan pasti karena ini materi videografi 1. Saya tanya, apa yang Anda ketahui tentang angle kamera? Siapa yang mau jawab? Ayo. Saya, Bu. Siapa? Miftahul. Miftahul. Oke, apa Miftahul? Angle itu sudut pengambilan gambar, Bu. Mencari sudut yang baik, mencari sudut yang pas cocok dengan foto yang akan kita ambil. Oke, ya sudut pengambilan. Ya. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Oke ya. Tuh, jadi angle kamera, sudut pengambilan gambar. Apakah benar? Ini hubungannya juga sama ini, 1 dan 2, pertanyaan 2. Terdiri dari apa saja teknik pengambilan gambar atau angle kamera? Sebutkan. Crop eye. Good eye. Siapa ini? Siapa? Halo, siapa tadi yang Sulfa, menjawab? Bu. Hah? Sulfa, low angle. Ya. Low angle, terus? Terus? Eye view angle. Frog eye Eye view. angle. Terus? High angle. High angle. Bird eye angle. Oke. Terus? Tahunya itu, Bu. Ya. Ya, kita lihat. Kita lihat. Sudah muncul PPT-nya? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Ya, kamera angle. Kamera angle. Nah, ya, kamera angle dibaca angle ya, bukan angel ya. Kamera angel. 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 Kalau angel itu angel ya bacanya, tapi kalau ini angle ya, angle dibacanya angle. Atau sudut pengambilan gambar adalah sudut dari penempatan kamera dan posisi pandangan kamera ketika mengambil gambar. Ya, sudut. Jadi benar tadi Miftahul, sudut pengambilan gambar. Nah, ini terdiri dari dua, dibedakan dua teknik ya, metode. Maksudnya ada dua artinya dari dua sisi pengertian, jadi kamera angle ini dilihat dari sisi sudut penempatan gitu ya. Yang kedua dari cara pandang kamera. Nah, yang mana dulu gitu. Jadi kalau tadi yang dijawab oleh Sulfa ada low angle, ya, eye level, kemudian high angle itu di bagian mana gitu. Jadi ada dua, dilihat dari sudut penempatan kamera, ya, sesuai yang dijawab oleh Miftahul tadi. Yang kedua cara pandang kamera, berarti angle ini juga di dalamnya ada cara pandang kamera. Nah, ini sudut penempatan kamera. Yang pertama ya, jadi ada normal angle atau eye level, high kamera, low angle. Kalau ada yang lain termasuknya bird level ya, itu tambahannya ya. Yang jelas normal, high dan low. Ya, normal, yang atas, yang bawah. Nah, kalau arah pandangan kamera itu objektif kamera angle dan subjektif kamera angle. Ya. Seperti apa? Kalau yang normal angle, high kamera, low angle, ini sudah paham? Sudah? Sudah. Ya, ya. Saya nggak akan menjelaskan detail yang ini ya, banyak gitu, karena ini hanya mengulang.
Ya ini, high angle. Jadi teknik pengambilan gambarnya dari sudut pengambilan gambar tepat di atas objek. Ya, seperti itu dari atasnya. Oke, udah jelas. Yang low ini dari bawahnya. Nah, perhatikan ya, dari bawah objeknya. Oke, untuk yang kedua, dari manakah kamera angle bisa kita lihat ya? Itu dari sisi arah pandangan kamera. Ya, jadi kalau yang pertama tadi kita melihat dari sudut penempatan kamera. Ada low, ada high dan ada normal. Oke. Nah, yang kedua ini dari arah pandangan kamera. Ya, dari arah pandangan kamera. Itu ada dua. Subjektif kamera angle dan objektif kamera angle. Yang seperti apakah subjektif kamera angle itu? Jadi kamera menjadi subjek arah pandangan, di mana kameramen juga sebagai aktor, atau seolah-olah penonton sebagai aktor. Coba perhatikan contoh ya, di situ ada foto yang kiri ya, subjektif kamera angle. Itu kameranya dipasang di subjeknya, ya, dipasang di orangnya. Jadi itu dipasang kemungkinan di dada, ya, di dada si orang itu. Jadi seakan-akan kalau menggunakan subjektif kamera angle ini, seakan-akan untuk mata penonton, ya, itu jadi seakan merasakan langsung bagaimana yang bersepeda itu ya, itu berada di kayak perbukitan gitu ya, kemudian tanahnya mungkin naik turun, terjal. Nah, seakan kita merasakan. Bahkan kalau ada yang jumping, jatuh gitu, kita kayak ngerasain ikut ya, ikut atau terbawa suasana di foto itu atau di video itu gitu. Nah, kalau objektif kamera angle ini yang biasa dilakukan oleh kameramen. Jadi kameramen sebagai penerjemah ya, sebagai penerjemah pengarti dari kejadian yang berlangsung gitu ya. Jadi seakan pandangan kamera ini sebagai objek ya, kameramen atau penonton tidak masuk dalam cerita. Artinya kalau yang tadi subjektif itu seakan masuk dalam cerita, bahkan seakan malah menjadi aktornya yang melakukan itu karena ikut benar-benar merasakan gitu ya, karena benar-benar pergerakannya itu persis yang ada di video itu. Jadi kameranya berada pada subjeknya. Jadi bukan orang lain yang meliput, bukan orang lain yang merekam, tapi dari dianya yang membawa kameranya. Ya, kemudian kalau yang objektif ini tadi seakan ya kita hanya melihat aja dari depannya, dari belakangnya, dari sampingnya gitu. Dia mau bergerak seperti apapun, bisa jadi kameramennya hanya berdiam di tempat gitu ya. Kalau pergerakan kameranya mungkin hanya sebatas panning mungkin gitu ya. Nah, itu bisa jadi. Ya, intinya kalau objektif kamera angle itu yang biasa kita lakukan, kita sebagai kameramen, kemudian kita merekam, merekod apa yang terjadi di depan kita yang menjadi objeknya gitu ya. Itu bedanya subjektif kamera angle dan objektif kamera angle. Ya, itu yang bisa saya berikan pada materi sore hari ini. Semoga kalian bisa paham ya. Terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.